Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Ketemu lagi di video gua. Kali ini kita bakal ngomongin apa? Ini gua nggak pakai kamera, ini pakai handphone aja, pakai lensa yang cembung biar lebih enak gitu ya, lebih full gambarnya. Nah, ini udah nggak di studio nih, tapi ya di luar studio, di ruang tamu nih ya. Karena gue pengen ngobrol santai sedikit aja mengenai apa? Mengenai fenomena ular kobra. Waduh, sekarang lagi rame. Tapi sebelum itu teman-teman boleh dong minta tolong di subscribe dulu nih di sini. Nanti bakalan banyak video-video gue, kalian juga bisa macam-macam video gue macam-macam nih ya. Jadi gue nggak segmented otomotif atau apa nggak nih, campur-campur, tapi kebanyakan makanan sih ya, dan vlog gitu ya. Oke, kita balik lagi ke masalah ular kobra. Ya, kalau ular kobra ini ya sempat kaget juga ya, karena sebelum gua denger masalah ular kobra ini di komplek gua, di rumah gua terutama ya, ini kita punya masalah sama tikus. Nah, tikus dulu sebelum di rumah gua ini mulai start masak-masak gitu ya. Jadi istri gue tuh awalnya nggak suka masak-masak gitu kan, terus tiba-tiba sekarang dia lagi ya udah sering masak lah intinya gitu. Tadinya nggak ada tikus, jadi karena kita clean banget, nggak ada bau-bau makanan sama sekali. Makanan ya karena kalau kita beli atau apa gitu baru ada makanan, dan itu kebanyakan langsung habis. Nah sekarang dia suka masak, jadi mungkin banyak bau-bau tertinggal gitu nempel-nempel di dinding-dinding dapur atau dinding di rumah, sehingga muncullah uh, si tikus ini muncul, entah dari mana datangnya. Ada tikus dan bersarang di bawah tangga ya, karena di bawah tangga itu ada banyak juga barang-barang yang kepake, yang gue juga belum sempat milih-milihin untuk dibuang gitu ya, sehingga itu banyak banget tikus. Nggak banyak sih, mungkin ada sekitar dua gitu ya, suami istri kali ya. Jadi ini di komplek gue itu juga ternyata memang banyak tikus ya. Nah sebenarnya simple aja analisanya. Yang pertama adalah kenapa banyak tikus, ya memang karena di sini dulu daerahnya persawahan gitu. Di depan daerah rumah gue itu dulunya di seberang kali ya, di depan rumah gue tuh ada kayak kali gitu, tapi udah ditembok sih komplek gue nih. Itu seberangnya sekarang perumahan. Dulunya itu adalah sebuah sawah, jadi sawah, jadi banyak tikus di sawah. Bahkan jadi tikus kan termasuknya hama gitu ya, hama yang mewabah makanan-makanan padi gitu. Nah sekarang karena akhirnya dibeli sama perumahan nih, itu akhirnya eh, ya mereka nggak punya tempat gitu kan. Gimana sih kalau misalkan emang tadinya itu tempatnya mereka di situ gitu, tanah-tanah banyak ya, gimana? Kalian kan pernah nonton film-film binatang kan gitu kan, film animasi binatang yang which is akhirnya mereka harus mengungsi karena rumahnya itu digusur ya. Fungsinya kemana bingung juga kan, karena di sekitar sini bahkan udah jarang, nggak ada banget yang namanya sawah gitu. Banyak kan kali ya, mereka kan bukan hewan air gitu kan, walaupun bisa juga nyemplung-nyemplung di kali dikit gitu. Nah akhirnya mereka datanglah ke rumah, dan karena juga bau banyak banget bau makanan gitu ya, ya akhirnya mereka masuk rumah-rumah dan bersarang-sarang di rumah-rumah. Dan itu yang akhirnya ganggu kita tuh karena apa? Karena dia kencing berak gitu, yang akhirnya baunya bau sengit banget bro. Itu bener-bener bau banget gitu. Jadi itu berkeliaran banyak banget tikus-tikus di komplek kita gitu. Apa hubungannya sama ular kobra atau sama ular? Ya sebenarnya gampang aja mau membasmi tikus kalau menurut gue nih ya. Dan gue pernah lihat juga di salah satu video, adalah di TV atau di mana gue lupa, lihat bahwasannya kalau untuk ini kan masalah ekosistem nih ya, untuk menurunkan tingkat kebanyakan tikus ya otomatis kita harus cari predatornya yang makan tikus. Apa itu yang makan tikus?
ya ular. Jadi kalau emang mau menyusutkan jumlah tikus-tikus di komplek ini, ya kita harus lepas ular di sini, gitu loh. Tapi kan takut ya. Gue sempet ngomong sama Pak RT gue, Pak RT, kalau supaya tikus itu hilang, kita kayaknya harus melepas ular deh, minimal 100 ular di sini. Ih, serem banget kata dia. Jadi mendingan ular apa tikus? Ya mending tikus lah. Ya udah kalau gitu tikus aja. Pada akhirnya disuruh milih ular apa tikus, tetap jatuhnya di tikus, karena tikus kan juga ya paling bau kan, nggak ganggu, nggak serem, nggak gigit juga gitu kan. Paling annoyingnya ya paling males tuh kalau sampai gue pernah ngeliat gitu di meja makan naik dia gitu kan. Kalau waktu itu gue lupa nutup makanan, dan waktu itu kalau nggak salah gue naruh rotinya tuh udah gerowak gitu, waduh, mau dimakan juga geli ya. Kita sama tikus kan dia hidupnya kan di got di mana gitu kan, jadi alhasil kita bener-bener harus bener-bener aware banget sama makanan gitu di sini. Nah, gue nggak balik-balik ke kobra. Masalah kobra ini ada yang berspekulasi bahwa ini ada kayak ada yang nyebar gitu loh, nyebar ular-ular kobra di mana-mana. Buat apa? Bingung juga kan. Buat apa ular kobra? Apakah ini pengalian isu? Wah, terlalu ini ya, terlalu politik ya. Padahal sekarang udah nggak ada isu politik lagi kalau masalah. Nggak ada sih harusnya. Nah, yang kedua, ada juga gue denger juga si Panji Petualang ya kalau nggak salah. Gue denger juga memang karena balik lagi karena rumahnya itu dibangun sama kayak kasusnya tikus ini. Rumahnya tuh yang tempat dia tinggal itu udah dibangun bangunan, udah di peruntukan untuk yang lain, jadi mereka nggak tahu mau tinggal di mana. Alhasil ya mereka cari tempat-tempat yang nyaman, yang lembab mungkin, yang bisa buat ngelahirin anak-anak yang bertelur. Ya akhirnya masuk ke pemukiman warga, karena kan salah satu yang gue liat di videonya Panji sama si siapa Irfan Hakim kan, dia bertelurnya malah di tempat kosong gitu, ada tanah kosong. Di situ banyak banget telur-telur ular kobra ya. Itu sangat apa ya bukan mengerikan ya, ya serem aja kalau sampai masuk rumah kan. Ya alhamdulillah di sini belum ada, bernasib masuk ada, tapi alhamdulillah belum ada masuk ular di komplek ini. Walaupun waktu itu sempat ada, tapi ular sawah gitu, serem juga gitu loh. Tapi kalau misalkan kita lihat, jadi kok nggak balance ya, di beberapa pemukiman ada ular, di tempat kita banyak banget tikus. Gimana ya, ya itu mungkin karena habitatnya udah diambil sama kita nih manusia nih, dibikinin apa, rumah, dibikinin macem-macem lah kebutuhan hidup manusia, sehingga mereka misah tuh akhirnya, si ular kemana, si tikus kemana, sehingga ini ekosistem ini nggak berjalan dengan baik gitu kan. Sehingga si ular jadi banyak banget, si tikus jadi banyak banget. Padahal kalau misalkan mereka duduk di satu ekosistem, duduk di satu di satu perumahan lah bahasanya gitu, mereka akan balance gitu kan. Tikus beranak dimangsa sama ular gitu kan, sehingga balance gitulah. Mungkin ada ular yang diburu sama tikus karena weh gila tuh saudara gue dimakan gitu kan, kita serbu, akhirnya ularnya juga banyak yang mati gitu. Jadi itulah balancingnya. Mungkin karena kenapa banyak ular-ular itu berkeliaran, balik lagi sama kayak tikus, mungkin karena rumahnya itu sudah disalahgunakan atau difungsikan dengan bangunan-bangunan peruntukan untuk manusia, padahal harusnya itu tempatnya ular gitu kan. Sama kayak waktu itu juga kasus masalah gajah ngamuk di pemukiman warga, kalau nggak salah di Lampung apa di mana gitu ya. Itu sebenarnya bukan gajah yang ngamuk, gajah itu sebenarnya lagi main, karena itu sebenarnya asalnya itu rumah dia gitu, tapi dibangun sama developer jadi pemukiman. Ya akhirnya dia ngerasa, wih ada mainan baru nih, gedung-gedung baru. Akhirnya ngacak-ngacak deh tuh di situ. Nah gitu teman-teman, jadi ini seru ya. Jadi kalau di Indonesia tuh kalau lagi ada rame-rame, tapi memang aneh sih, maksudnya kok di berbagai kota kalau nggak salah ya, nggak cuma di Jakarta doang kalau nggak salah, di
beberapa kota di luar Jakarta juga banyak fenomena ular. Bahkan gue tadi baca-baca scrolling di YouTube gitu, gue searching itu bahkan ada yang mati katanya sampai dipatok ular. Serem juga ya. Mudah-mudahan gak sampai kejadian di pemukiman gue nih ada ular yang masuk ke rumah, terutama ular kobra, karena nih serem banget. Karena tadi gue juga sempat baca ular kobra tuh nggak takut sama manusia katanya gitu. Serem juga ya. Cuman kalau misalkan kalian udah merasa ini kayaknya ada ular kobra terlalu banyak, kalian harus kontak G.I. Joe. Ini bercanda yang gak lucu karena G.I. Joe kan musuhnya si kobra tuh ya kan, kobra apa gitu. Nah gitu teman-teman, jadi fenomena ini menarik ya. Sekali lagi bahwasannya mungkin si ular itu mencari rumahnya, mencari tempat yang aman. Namanya mereka mau bertelur kan, kayak kita aja nih manusia kalau mau ngelahirin kan pasti kan akan nyari rumah sakit yang nyaman untuk ibu si bayinya. Nah ini mungkin ular ini juga mencari tempat yang aman untuk bertelur dan ya enak gitu dia bertelur segala macam dan membesarkan anak-anak ular tersebut. Akhirnya masuklah di pemukiman warga. Nah karena anak-anak ular itu lapar ya, dicari di tanah kosong nggak ada, masuklah ke rumah-rumah. Sementara tikusnya beda kampung. Mungkin kalau dia main ke sini dia nggak bakal masuk rumah, karena di luar komplek gue ini juga banyak tikus. Bahkan ada beberapa kali gue menemukan pelaku tabrak lari, jadi tikus mati banyak banget tuh. Mungkin ketabrak mobil, lagi nyebrang ketabrak mobil, penyek gitu, saking banyaknya ya tikus ya, seperti itu. Jadi kayaknya kalau misalkan sampai bertelurnya dekat di daerah rumah gue dan ketemu tikus-tikus ini, kayaknya akan balance nih ekosistem. Tikus juga nggak akan masuk ke rumah gitu kan. Atau malah sebaliknya, tikus itu masuk rumah karena ketakutan. Udah mulai ngaco nih ya teman-teman. Mudah-mudahan kalian di rumah yang waspada terus ya. Mudah-mudahan jangan sampai ada yang masuk ular, karena serem juga. Karena kita juga kan nggak biasa nih nanganin ular. Tikus aja gue kadang-kadang suka sebel gitu ya, gimana cara nangkepnya, cepet banget jalannya. Apalagi ular yang kalau dibiarin kita juga nggak tahu bisa nyelip ke balik kasur segala macem. Tapi kalau kita deketin juga serem karena dia kan berbisa gitu kan, dan kita nggak profesional untuk nanganin itu gitu. Mungkin ada yang bilang juga kalau misalkan supaya nggak banyak ular ditaburin sama garam. Itu nggak tahu juga sih, memang nyokap gue juga pernah kayak gitu. Dan gue pernah nyoba waktu itu ada ular sawah masuk ke rumah. Akhirnya gue taburin garam. Sebelum akhirnya gue minta tolong security rumah untuk coba nangkep. Jadi waktu ditaburin garam itu dia nggak berani melewati garam. Itu juga lucu juga sih, benar juga gitu kan. Entah kenapa gue juga sampai sekarang belum tahu. Cuman ya namanya kalau disuruh sama orang tua taburin garam, ya kita taburin. Cuman efeknya atau secara ilmiahnya kenapa itu gue juga kurang tahu. Oke teman, mungkin itu aja kali ya bahasan masalah ular kobra. Kenapa asumsinya bener juga menurut gue juga karena mungkin pemikirannya kepake sama kita, sehingga dia mencari tempat yang nyaman lah intinya gitu. Sama kayak tikus di tempat gue yang nyaman nyari makan ya di dalam rumah gitu kan. Sehingga ya udah mereka masuk rumah. Di rumah tuh banyak banget makanan, masuk ke tong sampah. Yang paling males tuh kadang-kadang mereka sampai naik ke kompor loh. Paling males itu kan gitu. Jadi ini jangan sampai kalian kena, bukan clickbait ya, cuman ini ada hubungannya. Tapi awal-awal memang gue ngomongin tikus, tapi itu ada hubungannya sama ular karena mereka saling berkaitan di ekosistem dan mereka juga merasa rumahnya terganggu. Gitu aja teman-teman. Terima kasih teman-teman yang udah nonton video gue. Ini ngobrol-ngobrol ringan aja mengenai fenomena yang sedang ramai dibicarakan mengenai ular ya. Seperti lagunya siapa dulu yang ada, seperti ular. Ini ular kadut kayaknya.
Baik teman-teman, terima kasih udah nonton video gua. Kalau ada tanggapan mengenai ular-ular atau kalian punya pengalaman mengenai ular, cara menghadapinya, cara kalian, atau kalian juga di rumah kalian eh, terserang fenomena ular kobra, silahkan komen di bawah ini. Kita bisa chit chat sedikit mengenai ular kobra. Mungkin teman-teman juga ada yang jago atau profesional di bidang ular, silahkan komen di bawah ini. Terima kasih teman-teman udah nonton video gua. Nanti ketemu lagi di video yang seperti ini, ngobrol-ngobrol ringan mengenai isu-isu yang ada. uh, Ya gitu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Please di like, like gini ya. Like, comment, subscribe. Bye.